Ya memang kalau kita melihat kenyataannya belum lama ini kan ada semacam makan siang bersama ya. Iya. Nah, tiga paslon itu kan diundang ke istana. Dalam arti dia menunjukkan bahwa dia netral gitu ya. Nah, di situ dalam kesempatan yang sama ya Dr. Anies Baswedan ya sempat menyampaikan kan. Iya. Nah, tuh, karena wanti-wanti beliau itu bahwa Pilpres ini harus jujur ya, Betul. harus jujur dan Pak Presiden harus netral gitu. Iya. Nah, dalam kesempatan itu kelihatan ya iya netral gitu ya. Iya. Tapi belum lama berselang sudah berubah lagi kalau saya perhatikan ini. Dalam arti ada event di Bali ya, Mendagri. Nah, ada menangkap kekunjungan Presiden dari PDIP. Iya. Ya, di situ sudah terpasang spanduk-spanduk besar, pasangan Ganjar dan Mahfud MD. Iya, betul. Ya, ini kandang banteng. Iya. Tiba-tiba presiden yang diusung oleh banteng tadi mau berkunjung, jadi kan ada penurunan baliho, ya kan? Iya, ini kalau menurut saya lihat, ini Jokowi terlalu percaya diri. Nah, dengan adanya gerakan menurunkan baliho-baliho Ganjar dan Mahfud, itu sebenarnya menggambarkan secara jelas pada publik bahwa Jokowi mengambil langkah yang konfrontatif terhadap PDIP. Nah, ini kan mengganggu wibawanya PDIP gitu. Kalau PDIP diam aja bahwa PDIP ini sebenarnya ayam sayur gitu. Ya, karena dia nggak berani menghadapi petugas partai. Ini kan dia partai terbesar. Nah, dan Megawati sudah menunjukkan konsistensinya untuk menjaga agar pemilu Pilpres berjalan sesuai jadwal. Kalau langkah-langkah petugas partai ini yang tidak tahu diri dan dia mengangkangi partainya sendiri yang membesarkannya dia, dan itu PDIP diam, maka ada presiden buruk bahwa ternyata PDIP itu bukan banteng gitu, tapi dia ayam sayur gitu. Nah, impeachment ini satu-satunya jawaban untuk dua masalah. Yang pertama, impeachment ini yang akan berujung pada kejatuhan Jokowi adalah upaya untuk menegakkan konstitusi dan undang-undang pemilu. Gitu. Nah, yang kedua, menjaga marwah PDIP sebagai partai besar yang tidak boleh dipermainkan oleh kadernya sendiri. Nah, ini tantangan yang sangat berat. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Khas dan Peace Channel dengan Habib Smith Al-Hadar, pengamat politik Timur Tengah dan segala macam pengalaman beliau di bidang perpolitikan baik nasional maupun internasional. Ini perlu kita gali sedalam-dalamnya mumpung masih ada umurnya. Ya, Bib ya? Iya, betul. Ahlan-sahlan. Ini kita sambil santai, tapi kita coba menggali ya permasalahan di perpolitikan nasional maupun internasional. Tapi kelihatan topik ini kita lebih cenderung ke peta terkini, Bib ya. Nah, peta terkini ini menjelang 100 hari lagi ya. Kurang lebih 100 hari ya. Ke depan ini pemilihan presiden, wakil presiden, dan pileg ini akan berlangsung ya.
Nah, jadi menurut antum nih kira-kira karena perahunya sudah cukup semua, masing-masing ada 3 pasangan ya. Betul. Nah, tinggal apa namanya penetapan ya. Iya. Nah, dalam waktu dekat ini ditetapkan. Setelah itu baru proses berikutnya ya. Iya. Nah, mungkin banyak hal-hal yang menarik Beb, yang perlu kita bahas di podcast ini. Iya, yang menarik itu kan masalah apa? Masalah di MK itu, Mahkamah Konstitusi. Nah, kita sudah tahu semua keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 November terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai usia capres-cawapres. Iya. Nah, kemudian dibentuklah karena keputusan MK itu berbau nepotisme, yaitu dibukanya jalan bagi anak Jokowi, putra Jokowi yang sulung, yaitu Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres. Ya. Dalam hal ini cawapresnya Prabowo. Nah, karena proses itu dilakukan secara kontroversial, artinya publik melihat bahwa tidak mungkin dibukanya jalan bagi Gibran itu tidak ada intervensi dari Jokowi. Toh Ketua MK pada waktu itu Anwar Usman adalah iparnya Jokowi. Iya. Sehingga ada konflik of interest dalam soal ini, benturan kepentingannya itu. Nah, karena itulah dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi yang setelah bekerja beberapa hari pada 7 November lalu diambil keputusan. Ya. Keputusan itu adalah bahwa Anwar Usman telah melakukan pelanggaran etik berat. Sehingga dia dijatuhkan hukuman berupa pemberhentian dia sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. 8 anggota lain juga terkena imbasnya, meskipun mereka cuma diperingatkan keras secara lisan. Nah, dengan adanya keputusan itu, memang tidak menggugurkan posisi Gibran sebagai cawapres yang bersama Prabowo telah didaftarkan ke KPU dan telah diterima gitu. Nah, tetapi publik membaca gelagat, termasuk saya, bahwa keputusan MK itu tidak akan menutup kemungkinan Pilpres mendatang itu tidak akan berjalan transparan, jujur dan adil gitu. Karena di sana masih ada Gibran sebagai cawapres. Jadi masih ada konflik of interest dalam Pilpres mendatang. Benturan kepentingan itu masih ada dalam Pilpres mendatang. Nah, kecurigaan kita, saya khususnya, bahwa Pilpres ini tidak akan berjalan jujur dan adil itu karena konflik of interest tadi, dan karena Pak Jokowi ini sudah mandi, sekalian basah kuyup, dia akan melakukan segala hal, dan tanda-tanda itu, indikasi-indikasi itu terlihat betul. Misalnya dengan adanya upaya penggantian Panglima TNI, kemudian Wakil Menteri Pertanian yang mengumpulkan kepala-kepala daerah
yang diarahkan untuk memenangkan Prabowo Gibran dan sebagainya. Maka sebenarnya untuk memastikan bahwa Pilpres dan pemilu serentak tahun depan itu tidak cukup dengan menjatuhkan atau menyingkirkan Anwar Usman dari MK gitu sebagai ketua MK gitu. Karena nanti pasti ini Pilpres maupun pemilu mendatang itu akan banyak sekali muncul permasalahan di lapangan seperti yang sudah-sudah gitu. Ini pemilu di Indonesia ini pemilu paling rumit. Di India itu pemilu itu dilakukan berhari-hari untuk memastikan pemilu itu berjalan jujur dan adil dan bisa diterima oleh semua pihak. Tapi di Indonesia itu pada satu hari itu Harus selesai dari Sabang sampai Merauke itu di daerah. Nah, oleh karena itu manipulasi terhadap hasilnya sangat-sangat mungkin. Oleh karena itu saya tidak heran kalau banyak pihak termasuk mantan pendukung Jokowi dulu yang mengambil ikhtiar untuk bagaimana terjadinya pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden Jokowi itu. Mungkin dengan mundur salah satu pemikir berat ya kalau kita bilang ya, ketua Lemhanas ya. Ya, gitu. Adi Wijayanto. Itu kan salah satu bukti konkret ya bahwa telah terjadi semacam ketidakkompakan lagi ya di dalam rezim ini ya. Iya, tetapi nampaknya PDIP meskipun menyadari bahwa Jokowi nggak bisa diandalkan sebagai wasit yang akan menjaga Pilpres dan pemilu mendatang berjalan transparan, jujur dan adil itu, maka Jokowi ini harus disingkirkan dari. Tetapi PDIP juga saya melihat agak hati-hati dalam pengambilan keputusan yang radikal, yaitu misalnya mundur dari kabinet, lalu melakukan proses angket di DPR. Nah, kenapa itu menimbulkan itu? Padahal sepanjang Jokowi masih berada atau sepanjang Jokowi masih menjadi Presiden RI, maka kemungkinan Pilpres jujur itu tidak akan terbentuk. Tetapi di lain pihak, pemakzulan atau impeachment terhadap presiden bisa menimbulkan instabilitas negara. Gitu. Mungkin itu menjadi poin pertama dari PDIP yang oleh karena itu kita masih melihat kita melihat adanya sikap hati-hati itu yang belum konfrontatif terhadap Jokowi. Yang kedua, sangat mungkin ya itu meskipun Jokowi ini mengecewakan PDIP, namun dia masih berkuasa hampir 1 tahun mendatang. Sementara dari media-media yang kita baca, yang saya ikuti itu proses pengadilan terhadap terhadap isu EKTP itu,
Nah itu menurut pengakuan siapa bendahara Demokrat ini siapa Zainuddin bukan dia di pengadilan itu menyatakan bahwa bendahara Demokrat yang sebelumnya. ya Oke, yang masuk penjara itu. Betul, betul. Nah, dia di pengadilan dia menyatakan bahwa salah satu orang yang terlibat itu adalah Ganjar Pranowo yang sekarang menjadi cawapresnya PDIP gitu. Bahkan juga Puan Maharani, putrinya Megawati Soekarno Putri, dan sekarang ini ketua DPR gitu. Nah mereka ini katanya menurut ketua bendahara itu masing-masing menerima $520.000 Amerika Serikat yang di kurs sekarang ini mungkin sekitar 8 miliar gitu. Kemudian ada lagi seperti yang saya baca dari media itu, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP itu sekarang ini juga terlibat dalam suap terhadap anggota KPU pada waktu itu yang sekarang juga sudah masuk penjara terkait dengan Harun Masiku. Dan Harun Masiku kasusnya sampai sekarang tidak ditangani karena orangnya katanya menghilang entah kemana gitu. Nah ini kan melibatkan tokoh-tokoh kunci di PDIP gitu. Itulah sebabnya kenapa Jokowi berani gitu dia melawan PDIP walaupun dia adalah kadernya, karena dia memperhitungkan bahwa PDIP tidak akan berani mengambil langkah-langkah konfrontatif dengan dia, apalagi upaya-upaya menjatuhkan dia, karena dia memegang kartu truf ya. Kartu truf, betul. Nah, seperti juga kata ekonom senior Rizal Ramli, yang katanya dia dibilang oleh Luhut Binsar Panjaitan bahwa kami sengaja memelihara orang-orang bermasalah yang juga dijulukin sebagai pasien rawat jalan untuk digunakan sebagai cara untuk mengatur pemilu, pilpres yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Inilah yang mungkin bisa kita interpretasikan kenapa sampai sekarang ini PDIP itu belum mengambil suatu kebijakan radikal. Macam ambigu gitu ya. Iya, mungkin itu karena kalau Jokowi di impeach itu kan berarti kan pemilu mau nggak mau pilpres itu kan tertunda. Tertunda itu naiknya triumvirate itu tiga dari tiga institusi itu pemimpin dari tiga institusi untuk mengambil alih kekuasaan dan kemudian mengatur ulang jadwal pemilu kembali gitu. Nah ini yang kira-kira menjadi alasan kenapa PDIP ini masih sangat hati-hati dalam mengambil langkah yang revolusioner, langkah yang radikal untuk mengimpeach presiden. Nah, nanti kita lihat ke depan beberapa hari ke depan ini kita akan melihat bagaimana proses angket kalau memang itu diinisiasi oleh PDIP, bagaimana proses itu berjalan di
DPR gitu. Itu saya kira. Iya, memang kalau kita melihat kenyataannya belum lama ini kan ada semacam makan siang bersama ya. Iya. Nah, 3 paslon itu kan diundang ke istana. Dalam arti dia menunjukkan bahwa dia netral gitu ya. Nah, di situ dalam kesempatan yang sama ya Dr. Anies Baswedan ya sempat menyampaikan kan. Iya. Dalam arti ya dia menerima baik ya uluran tangan untuk mengajak makan bersama dan menghormati sebagai presiden. Tapi tidak, yang kita lihat ya dia cuma tidak hanya menikmati makan, tapi dia memberikan statement juga yang cukup tajam ya. Itu karena wanti-wanti beliau itu bahwa Pilpres ini harus jujur ya. Betul. Harus jujur dan Pak Presiden harus netral gitu. Nah, dalam kesempatan itu kelihatan ya iya netral gitu ya. Tapi belum lama berselang sudah berubah lagi kalau saya perhatikan ini. Dalam arti ada event di Bali ya, Presiden akan datang ke Bali, dikumpulkan seluruh kepala daerah yang ada di Bali, itu dikumpulkan acara situ. Di situ ada Mendagri. Nah, dalam rangka kekunjungan Presiden dari PDIP ya, di situ sudah terpasang spanduk-spanduk besar, pasangan Ganjar dan Mahfud MD. Betul. Ya, ini kandang banteng. Ya, kandang banteng yang dibanggakan selama ini. Gitu. Tiba-tiba presiden yang diusung oleh banteng tadi mau berkunjung, apa yang terjadi? Iya, ini Jokowi sudah menjadi konsumsi publik ya. Yang terjadi kan ada penurunan baliho, ya kan? Iya, ini kalau menurut saya lihat, ini Jokowi terlalu percaya diri. Dia sebenarnya sedang membangunkan macan tidur, gitu. PDIP gitu. Nah, dengan adanya gerakan menurunkan baliho-baliho Ganjar dan Mahfud, itu sebenarnya menggambarkan secara jelas pada publik bahwa Jokowi mengambil langkah yang konfrontatif terhadap PDIP. Kalau mungkin bahasa kasarnya tanda kutip tantangan ini. Iya, tantangan dia berani buka front ya. Buka front, ya. Nah, ini kan mengganggu wibawanya PDIP gitu. Kalau PDIP diam aja atas fenomena-fenomena yang saya sebutkan tadi, termasuk menurunkan Jokowi, ini kan akan lebih meyakinkan publik bahwa PDIP ini sebenarnya ayam sayur gitu. Ya, dia enggak bisa dibilang ayam sayur. Iya, karena dia lama nih kata-kata ayam sayur nggak muncul. Karena dia nggak berani menghadapi petugas partai. Kayaknya enggak deh, jadi kalau saya lihat sendiri ya, jadi ada pernyataan keras juga dari siapa namanya salah satu petinggi PDI ya. Dia langsung bicara keras gitu, jangan bangunkan banteng yang sedang tidur katanya. Itu. Jadi ini kalau kelihatan dari kasat mata yang terbuka ke publik ya. Nah, apalagi kalau melihat statementnya Presiden Jokowi itu di depan Mendagri, kalau Mendagri itu melihat kinerja kalian yang tiga bulan sekali, saya akan tiap hari melototi kalian gitu. Nah, ini kan semacam apa namanya ya instruksi terselubung kalau saya bilang ini instruksi tanda kutip ya. Sebenarnya intervensi kan. Jadi jelas kasat mata kan itu. Jadi ini kan inilah contoh-contoh konkret ya. Nah, sekarang yang seperti yang bilang tadi, jangan sampai PDIP ini jadi ayam sayur kan gitu. Betul. Ini kan dia partai terbesar. Nah, dan Megawati sudah menunjukkan konsistensinya untuk menjaga agar pemilu Pilpres berjalan sesuai jadwal sebagai perintah dari undang-undang. Gitu. Itu sebabnya kita melihat dulu Jokowi kepingin 3 periode digagalkan oleh Megawati. Ingin memperpanjang masa jabatan 2-3 tahun digagalkan juga oleh
PDIP. Dan terbuka sekarang bahwa itu permintaan dari Jokowi langsung. Oh iya, sudah baca Tempo itu diulas secara detail gitu. Dan laporan Tempo itu juga dijadikan bahan oleh Mahkamah Kehormatan MK itu. Ya, betul. Laporan-laporan terkait detail itu. Nah, jadi untuk menjaga wibawa PDIP, untuk tidak terjadi preseden di mana PDIP bisa dipermainkan oleh seorang petugas partai yang beberapa waktu sebelumnya dilihat sebagai presiden yang loyal kepada partainya, presiden yang tahu balas budi kepada partai yang membesarkannya, presiden yang menghormati pendirian PDIP sebagai partai yang akan menjaga jalannya konstitusi secara konsisten, presiden yang berkomitmen menguatkan proses demokrasi di Indonesia yang belakangan ini merosot. Nah, ternyata kan apa yang didambakan, yang diharapkan oleh PDIP kepada petugas partainya di akhir masa kekuasaan ini untuk soft landing lah, mendarat dengan mulus, mengakhiri masa jabatannya secara demokratis. Nah, kalau langkah-langkah petugas partai ini yang tidak tahu diri dan dia mengangkangi partainya sendiri yang membesarkannya dia, dan itu PDIP diam, maka ada presiden buruk bahwa ternyata PDIP itu bukan banteng gitu, tapi dia ayam sayur gitu. Nah, impeachment ini satu-satunya jawaban untuk dua masalah. Yang pertama, impeachment ini yang akan berujung pada kejatuhan Jokowi adalah upaya untuk menegakkan konstitusi dan undang-undang dasar gitu. Dan undang-undang pemilu gitu. Nah, yang kedua, menjaga marwah PDIP sebagai partai besar yang tidak boleh dipermainkan oleh kadernya sendiri. Nah, ini tantangan yang sangat berat, yang harus dijawab PDIP secara memuaskan kepada publik Indonesia. Ya, padahal kan kalau kita lihat ini perangkat ya, perangkat di Dewan itu kan cukup ya. Mereka partai terbesar, kan? Mereka juga punya orang-orang hebat ya. Apalagi kita melihat sendiri, mungkin antum bisa mengulas dampak ya, banyak sekali rombongan yang tadi itu bergabung di di Jokowi. Contoh seperti Ketua Lemhanas ya, tiba-tiba dia diskusi dengan teman-temannya, rata-rata situ mereka timbul kegalauan karena demokrasi ini terasa semacam ada ancaman ya, demokrasi ini mundur flashback ke belakang ya. Jauh sekali merosot ya, tentang KKN ini yang merajalela, sehingga mereka to the point. Kalau saya merah, kalau Bapak maaf masih tetap merah ya, saya tetap bersama Bapak. Tapi kenyataannya tidak ada jawabannya serius, sehingga terang-terang dia mengundurkan diri dan membuka aibnya sendiri. Nah, jadi sekarang sudah terbuka, bukan aib sebetulnya. Ini membuka fakta sejarah ya. Nah, apa yang dikatakan dia itu diantaranya, kalau tentang ekonomi kan dia bahas 32 tahun eranya Soeharto itu ekonomi berjalan sekurang 7, berapa persen. Dulu lagi di era SBY 10 tahun tuh ya di atas 6%. Tapi 2 periode Jokowi ini itu cuma 4, berapa. Nah, ini fakta yang dibuka oleh orang dalam. Betul. Yang mantan Ketua Lemhanas, mantan Seskap, dan orang yang punya peranan penting untuk mensukseskan presiden dari 2012, beliau sudah berjuang bersama gitu. Dan banyak gerbongnya ini yang kecewa. Nah, ini
Tanda-tanda apa menurut antum nih, Bib? Iya, petunjuk atau indikasi yang paling kuat itu sebenarnya pemerintahan Jokowi itu pemerintahan yang gagal. Gagal dalam arti bahwa semua aspek dalam kehidupan berbangsa yang bernegara itu tidak terpenuhi gitu. Oke, mungkin mereka bisa presiden bisa beralasan bahwa gara-gara pandemi itu yang juga memukul ekonomi global gitu, pandemi itu. Tapi kita jangan lupa juga bahwa Vietnam, tetangga kita ya, itu berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi gitu. Kita memang betul kita ekonomi masih tumbuh, tapi di luar ekspektasi itu, karena hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah yang agung-agungkan sebagai suatu kebijakan industrialisasi yang akan memberi kemakmuran kepada bangsa ini terbukti sebagaimana dinyatakan oleh ekonom-ekonom senior seperti Faisal Basri, kemudian Rizal Ramli, bahwa yang mengambil keuntungan dari hilirisasi nikel di Indonesia itu justru Cina gitu, yang Indonesia tidak mendapat apa-apa dari dan kemudian kita juga melihat bahwa sekarang ini misalnya itu sesuai dengan survei-survei lembaga survei yang salah satunya adalah Polmar yang dipimpin oleh EF Saifullah Fatah itu menunjukkan bahwa ketidakpuasan rakyat terhadap keadaan ekonomi yang mereka hadapi saat ini adalah sangat meresahkan gitu. Beras naik tinggi gitu. Dan menurut Rizal Ramli itu tidak akan bisa ditangani oleh pemerintahan Jokowi karena dia perlu 3 juta ton beras untuk menstabilkan harga, sementara pemerintah tidak punya stok sebesar itu, sehingga kenaikan harga bahan pokok ini nggak bisa diturunin gitu. Dan mau nggak mau impor lagi. Impor pun tidak ada karena India adalah produsen besar beras terbesar di dunia, itu sudah menghentikan ekspornya karena dia mengutamakan masyarakatnya sendiri. Nah, ini yang menyebabkan sulit kita mendapatkan beras baru dari luar negeri dalam bentuk impor untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri itu nggak bisa. Nah, di luar itu BBM juga naik terus, dan itu juga tidak bisa ditahan karena kita ini adalah net importir gitu, importir bersih BBM gitu, akibat dari perang Hamas dengan Israel di Timur Tengah itu. Nah, yang ketiga itu yang menyebabkan ekonomi kita terhuyung-huyung sekarang ini adalah rupiah mengalami depresiasi nilainya akibat dari kenaikan suku bunga di Amerika Serikat yang akhirnya outflow itu aliran dolar keluar dari Indonesia itu. Nah, semua ini mencerminkan kegagalan kebijakan ekonominya. Padahal waktu 2014 itu kan Jokowi menjanjikan pertumbuhan ekonomi itu sampai 7% kan. Nah, bahkan untuk sampai kepada sama saja dengan pertumbuhan ekonomi di zaman SBY pun enggak. Ya, jadi kalau kita melihat kenyataannya apa yang disampaikan oleh Andi Wijayanto kemarin ya di salah satu podcast ya,
itu menggambarkan selama ini sudah terjadi kebohongan publik ya. Iya. Ya karena pertumbuhan ekonomi kita di atas 5 bla 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 dengan segala macam argumen ya. Iya. Terbantahkan sudah kan apa yang dikatakan oleh bukan cuma itu aja, juga misalnya Jokowi bilang kalau nanti ini kabinet saya nanti kabinet yang langsing gitu, cuma sekitar 22 menteri lah yang akan digunakan gitu. Faktanya dia lebih gemuk kabinetnya dibandingkan dengan zaman SBY, karena menampung semua partai penggemar ya. Iya, cuman dua partai oposisi yang penggemar dan tidak pendukung ikut hore bersama ya. Iya. Mereka partai-partai ini kan dibagi-bagi kursi ini supaya dia aman kan ini. Jadi parlemen juga tidak kritis. Tidak kritis, bahkan parlemen menjadi pelayan bagi kepentingan Jokowi, kepentingan oligarki yang menjadi proksi dari kaum oligarki ini. Mereka menikmati bersama ya. Iya, jadi semua undang-undang yang keluar itu seperti undang-undang Minerba, undang-undang kesehatan, undang-undang cipta kerja itu kan sebenarnya pesanan oligarki. Kembali ke euforia ya. Euforia dua rezim ini ya. Rezim ini kan euforia mereka nih ya. Di antaranya hampir semua ketua umum partai kan terlibat di dalam ya. Dan sekarang sebagian sudah keluar ya, masuk ke koalisi perubahan, sebagian masih tetap bertahan ya dengan koalisi kemajuan ya. Betul. Nah, jadi ini menurut Antum tadi, ini kata kuncinya ini kan saat ini ya. Nah, waktu itu kan tidak akan terulang ya. Kesempatan itu hanya datang satu kali ya. Tidak mungkin kesempatan datang dua kali ya. Mengenai apa itu? Iya, mengenai suasana politik nih. Nah, katakan seperti contoh PDIP dalam tanda kutip dihianati oleh petugas partai. Kan itu kan yang ramai sekarang kan. Nah, sekarang kembali lagi nih. Sejarah akan membuktikan yang seperti yang bilang tadi, apakah ini banteng tetap banteng atau jadi ayam sayur gitu loh. Nah, menurut Antum sebagai senior, sebagai orang yang peduli ya pada bangsa dan negara ini supaya kita selamat ya. Kita tidak punya kepentingan apapun ya. Kita hanya kepentingan kita itu bangsa dan negara ini semua berjalan baik-baik saja ya, karena kita juga jujur ya. Kita kepengennya tidak ada ribut, pemilu berjalan lancar, semuanya baik-baik saja. Silakan yang mau nikmati silakan nikmati. Tapi menurut Antum apa nasihat kepada PDIP sekarang nih? Jangan sampai demokrasi ini semakin sudah di ujung jurang ya. Kalau bahasa saya itu sudah di ujung jurang, kalau bahasa Dio Jato itu sudah mendung ya. Mendung yang kelam luar biasa, sehingga perlu tindakan penyelamatan. Apa yang Antum sarankan kepada terutama partai PDIP dan lain-lainnya yang berada di DPR sekarang? Kesempatan Mas ini apa yang mesti mereka lakukan? Iya, saya mau banyak hal ya, ada beberapa hal lah. Jadi impeachment terhadap Jokowi itu bukan cuman menyelamatkan Pilpres mendatang, tetapi juga menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan di berbagai sektor. Nah, misalnya demokrasi kita. Jokowi ini memang kita tahu bahwa dia tidak dilahirkan oleh gerakan reformasi. Dia bukan aktivis yang aktivis yang dikenal sebagai orang yang memperjuangkan demokrasi pada waktu itu. Tapi kita terkaget-kaget ketika bukan saja dia tidak bisa memajukan demokrasi, tapi dia sedang berusaha menciptakan politik dinasti itu. Ini sesuatu yang presiden manapun di Indonesia sejak Soekarno itu nggak ada yang bermimpi seperti itu. Ya, politik dinasti mungkin masih dalam kata tanda kutip boleh-boleh saja ya. Tentu dengan waktu yang wajar ya. Kalau ini kan kita lihat kan instan ya, serba segera gitu loh, serba ya kita lihat sendiri kan, Soeharto sekian belas tahun berkuasa, dia baru ada muncul itu kan setelah sekian lama kan, gitu loh. SBY pun lama kan.
SBY sudah sekian lama pun baru muncul calon lain. Kalau ini kan masih posisi berkuasa, sudah dimunculkan semacam tanda kutip apa namanya aji mumpung gitu loh. Iya, kalau partai-partai lain itu memang menerapkan politik dinasti, tetapi terbatas kepada partainya. Ya. Jadi Punya partai sendiri ya. Dia angkat Agus Harimurti, Megawati dengan Puan Maharani, Prabowo Subianto Gerindra, dengan Hashim Joyo Hadikusumo, kemudian Surya Paloh dengan anaknya siapa tuh dia punya Paloh juga. Nah, itu wajar aja kalau artinya masih bisa ditolerir kalau berproses ya, itu berproses terbatas kepada partai yang dibuat seperti itu. Tetapi yang dilakukan Jokowi itu membangun dinasti di dalam negara gitu. Jadi bukan sesuatu yang wajar-wajar aja, karena membangun dinasti di dalam negara. Iya, kalau misalnya seperti keluarga Kennedy di Amerika Serikat, atau keluarga Gandhi di India, gitu misalnya. Nah, mereka memang kemudian keturunan keluarga Kennedy dan keluarga Gandhi ini kemudian berpengaruh itu dan keturunan mereka kemudian menjadi perdana menteri di Amerika Serikat, jadi presiden. Tapi mereka itu mereka itu berjuang dari bawah tuh, tanpa ada bantuan dari atas, dari presiden gitu. Begitu juga Indira Gandhi gitu. Jadi mereka ini masuk dari awal ini. Kemudian sampai kemudian rakyat Amerika Serikat memilih keluarga ini, selain karena perjuangan mereka yang berdarah-darah dari bawah itu, mereka ini juga ketika menjadi presiden itu sudah teruji oleh waktu dan pengalaman. Dan mereka itu tokoh-tokoh yang mumpuni. John F. Kennedy di Amerika Serikat sampai sekarang dia merupakan presiden Amerika Serikat dari Katolik, yang dipuja di Amerika Serikat. Begitu juga keluarga Gandhi di India. Nah, di Indonesia itu seperti antum katakan tadi, itu aji mumpung. Jadi mereka ini, Kaisang misalnya, itu anak bontotnya Jokowi itu tiba-tiba menjadi ketua Partai Solidaritas Indonesia tanpa melalui satu proses kaderisasi Kemudian Gibran di Solo, terus Bobi Nasution di Medan. Nah, mereka ini naik ketika Jokowi masih berkuasa. Kita bisa dengan yakin dan bisa dengan pasti mengatakan bahwa kalau anak-anak ini bukan anak-anak presiden, nggak mungkin mereka mendapatkan jabatan seperti yang mereka punyai sekarang ini. Nah, inilah yang namanya nepotisme itu. Yang tahun 98 itu mahasiswa bergerak untuk menjatuhkan Soeharto itu karena nepotisme. Meskipun Soeharto pun setelah 32 tahun berkuasa, baru di ujung pemerintahannya itu cuma dia mengangkat Tutut, anaknya itu menjadi menteri pada waktu itu. Menteri sosial pada waktu itu. Itu pun di ujung kekuasaannya. Nah, tapi ini Jokowi kok dia menerabas semangat reformasi yang digerakkan oleh mahasiswa dengan darah dan air mata waktu itu, semuanya dia robohkan untuk membangun ini sesuatu yang menyedihkan, dan di luar sangkaan kita. Itu yang dia benar ya. Misalnya beberapa waktu lalu kan salah satu tokoh intelektual Indonesia yang punya nama besar dan ketika itu bekerja luar biasa untuk memenangkan Jokowi, yaitu Gunawan Muhammad, budayawan, pendiri majalah Tempo, kemudian seniman dan segala macam, itu menangis kan
dalam acara wawancara dengan TV One. Dia menangis karena apa? Jokowi membuat ambiar, artinya dia nggak nyangka. Cuman saya juga kasihan orang-orang seperti Gunawan Muhammad ini dan kawan-kawan itu. Mereka perlu 9 tahun untuk menyadari bahwa mereka sedang memelihara dalam konteks demokrasi Indonesia, mereka sedang memelihara anak haram jadah. Artinya dia ini bukan dilahirkan oleh oleh gerakan reformasi secara genuine, secara sejati gitu. Dia dilahirkan oleh reformasi. Kasihan sekali, tapi bagaimanapun juga kita hargai, gitu. Walaupun terlambat kita hargai, dan terutama kita akan juga sangat menghargai kepada PDIP yang sebenarnya bertanggung jawab dengan naiknya Gibran di Solo, Bobi Nasution di Medan, Jokowi 2 tahun ini. Ya, tidak bisa melepaskan diri ya. Iya. Nah sekarang ini momentumnya PDIP untuk menghapus dosa. Oke. Nah, itu saya Ini kira kata menarik tadi, Beb. Jadi membangun dinasti dalam negara. Ya. Apakah ini patut dibiarkan? Pertanyaannya. Nah, kembali lagi kepada elit partai, terutama yang mengusung kemarin ya. Nah, bahwa telah terjadi ya, ini kan bukti nyata ya, telah terjadi seperti yang bilang tadi, menarik ini, membangun dinasti dalam negara. Nah, ini kan satu kemunduran sejarah ya kalau kita lihat ya, dan ini tidak boleh diteruskan ya. Iya, betul. Bagaimana Antum? Iya, dan ingat kita mesti berpikir jauh ke depan. Prabowo itu sudah umur 70-an, lebih dari 70-an. Nah, kemungkinan kalau misalnya umpamanya saja dia menang dalam 2 kali pilpres, berarti dia sudah umur 80-an. Bisa jadi dia tidak menyelesaikan periodenya dia. Kalau misalnya dia dapat, nah, maka yang akan menggantikan dia adalah anak ingusan. Gibran ini, dia nggak tahu apa-apa mengenai politik, mana rekam jejak dia. Kembali ke situ, Beb. Ini kita mengingatkan ya, elit politik, khususnya PDIP, partai besar ya, dan pendukung-pendukungnya, mumpung belum terlambat, ya kan? Ini mumpung belum terlambat, kita tidak punya pretensi apapun ya, cuma kita menyayangkan bahwa bangsa ini harus diurus dengan baik dan benar. Betul. Ya? Jangan sampai bangsa ini hancur gara-gara syahwat politik yang berlebihan, yang seperti yang bilang tadi, membangun dinasti dalam negara yang selama ini belum pernah terjadi, Beb ya. Iya. Nah, ini contoh buruk dan harus dicegah sebelum terwujud. Iya, Jokowi itu hanya harus belajar dari Megawati. Megawati bagaimanapun juga sebenarnya dia kan PDIP itu satu-satunya partai yang bisa mengusung presiden dan capres dan cawapres sendirian, karena dia punya. Dan Puan Maharani itu sudah dibesarkan oleh Megawati melalui proses panjang dan berjenjang sampai dia jadi ini. Itu pun Megawati tidak mau memajukan Puan sebagai calon presidennya. Itu anak kandungnya dia. Bukan tidak mau sebetulnya, dia dicoba awal-awal ya, dia lihat ternyata tidak ada sambutan dari masyarakat, sehingga dia menyadari itu kan. Nah, yang tadi baliho di mana-mana sebagai calon presiden, tiba-tiba tidak ada respon dari masyarakat yang cukup signifikan, ya dia menyadari waktunya belum saatnya kan. Nah, ini pelajaran yang baik sebetulnya, harus ditiru kan. Nah, sebaliknya ada satu lain lagi nih, berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Megawati. Iya. Padahal kalau Megawati majukan Puan, mungkin orang lebih bisa diterima.
Puan itu punya pengalaman sebagai ketua DPR, anggota DPR, pengurus partai, segala macam sudah digodok begitu rupa, usianya juga sudah cukup matang itu. Bahkan bukan cuma Puan, Megawati itu tahun 2014 dia urung mencalonkan diri itu. Padahal pada waktu itu ada kemungkinan dia menang kalau dia hadapi Prabowo pada waktu itu. Karena Soeharto belum lama jatuh dan sentimen terhadap Orde Baru itu masih cukup kuat. Nah, Megawati dalam 2 pilpres langsung sebelumnya kalah sama SBY, ya karena SBY memang posisinya kokoh dan dia waktu itu dianggap sebagai presiden yang dizalimi sehingga muncul simpatisan SBY itu besar. Tapi 2014 itu Prabowo naik dengan dia membawa cacat politik di masa lalunya, sehingga peluang Mega itu untuk menang terbuka itu, tapi dia urung karena dia melihat kadernya itu Jokowi itu adalah kader yang polos, yang terlihat seperti orang yang tulus untuk memajukan bangsa ini, ya dia meminggirkan kepentingan pribadinya, dia majukan Jokowi. Nah, kembali ke tadi Bib ya, yang antum bilang 2000 itu kan terjadi kan kalau nggak salah ini curhat juga dari seorang Adi Wijayanto. Dulu nama di podcastnya beliau tuh, dia mengungkapkan bahwa 2012 Ibu Megawati itu minta pendapat beliau, pendapat beliau dan tim, bagaimana, apakah Ibu maju di 2014 atau tidak. Nah, karena Megawati ini seorang pengurus partai yang betul-betul melibatkan semua kader, dia dengar pendapat dari Andi Wijayanto dan kawan-kawan. Ibu jangan maju. Nah, dia sepakat. Oke, kalau gitu Ibu tidak maju, ditetapkan kita dukung Jokowi. Nah, itu kebesaran jiwa seorang Megawati. Sekarang kembali lagi Bu, ujian sekarang ini ya, yang sudah udah korbankan, dia sudah besarkan, dan sekarang menyerang kembali dirinya sendiri. Sekarang kita kembali lagi ke PDIP, Bu Megawati mau dibawa kemana bangsa ini? Kira-kira betul ya? Iya, betul. Jadi ini bisik-bisik politik negara dengan Habib Smith tentang politik terkini. Tajam dan menarik ya, sehingga memberikan suatu proses pencerahan ya kepada publik, kepada netizen khususnya Has dan Peace Channel, bahwa hiruk pikuk ya perpolitikan nasional ini semakin tajam dan menarik untuk dibahas ya sebagai proses pembelajaran politik ya. Dan saya berharap juga jangan biarkan PDIP berjuang sendirian gitu. Partai-partai politik lain juga harus saling mendukung untuk proses impeachment ini. Karena ini menyangkut masa depan bangsa ini. Kalau PDIP kan cukup besar, Prof. Yang apa namanya, Bib? Karena di situ ada 128 kursi. Betul. Yang sementara untuk usul angket itu cukup dengan 25 orang. Dengan 25 orang diusulkan kepada pimpinan DPR, langsung pimpinan DPR rapat dengan ketua komisi untuk membentuk panitia angket. Gitu loh. Nah, dari 25 ini nanti kan bergulir tuh. Nah, bergulir sampai mengumpulkan bahan-bahan apa saja yang untuk bahan untuk impeach ini kan macam penyelidikan ya. Diselidiki apa kesalahannya apa, sehingga begitu sudah tercukupi dari 2/3 daripada anggota DPR kan bisa diusulkan ke MK. Nah, mudah-mudahan MK yang baru ini sudah tidak terkontaminasi lagi dengan istana kan. Nah, sehingga proses impeach ini atau proses interpelasi atau angket ini bisa berjalan gitu. Karena tidak ada lagi handicap, yang mudah-mudahan ya, kita nggak tahu persis ya, mudah-mudahan tidak ada handicap lagi, sehingga di MK yang saat ini bisa berubah total dengan MK yang sebelumnya. Begitu ya. Nah, jadi kemungkinan besar untuk berjalannya hak angket dan memang ini konstitusional dan tidak perlu kita hebohkan karena ini proses pembelajaran politik ya, bahwa semua kejadian politik hukum itu punya dampak kan, sebab dan akibat kan, sehingga sebab dan akibat pertanggung jawab itu mesti dimintakan gitu loh. Nah itu pun juga nanti
sesuai dengan bukti-bukti. Apabila di panitia angket bisa dibuktikan itu baru bisa terjadi proses pemakzulan. Iya. Nah, itu juga tidak mudah. Iya. Tetapi setidaknya kalau kita ngomong masalah politik itu kan sudah dijalankan. Iya, betul. Sehingga rakyat ini semakin Kita hari berikhtiar sudah berikhtiar secara maksimal. tidak memberikan presiden buruk ke depan Ya. apabila hari ini dibiarkan. Betul. Gitu. Untuk nanti kan kita masih panjang, Iya, bangsa betul. bernegara ini masih panjang Masih ya. panjang. Tidak berhenti di tahun 2004 aja, masih Iya. panjang lagi. Nah, karena saat ini menjadi presiden ke depan. Iya. Betul gitu ya. Iya. Nah, jadi nasihat kita ya Iya. kepada elit di politik, khusus PDIP, khusus SON, dan semua partai-partai yang lainnya itu sadarlah bahwa bangsa ini dalam kondisi sakit parah. Ya. Ya, Betul, politiknya betul, lagi betul. sakit parah ya. Sakit parah betul. Iya. Dan perlu obat emergensi yang juga cukup bagus Iya. gitu. Betul. Sehingga Jangan ini kan orang sudah demam apa nih panas tinggi. Jangan cuman kasih apa nih Bodrex atau ini itu harus apa nih sudah diinfus ya. iya. Kalau tidak diinfus dia akan kehabisan cairan dan kolap. Itu yang kita tidak harapkan ya. Aduh, luar biasa nih Beb. Masya Allah. Baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan dengan Habib Sumit ini menarik ya. Iya. Buat pemerhati politik ya, yang hobi-hobi dengan politik ini bagus. Ikuti ya, ikuti dan beri komentar, saran, kritik kalau perlu ya, jangan segan-segan. Betul. Sehingga bangsa ini semakin hari kita harus cerdaskan semua putra-putri bangsa. Saya kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Sumit, waktunya, ilmunya, pengalamannya yang luar biasa nih. Aduh, kita berterima kasih nih Habib Sumit yang masih tetap semangat. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.